Kita ngomong fakta ya. Iya. Oke. Kalau Leo tahu ya, orang Islam paling banyak di dunia di Indonesia. Oke. Oke? Iya. Logikanya kalau orang Islam paling banyak di dunia itu adalah Indonesia, Indonesia harusnya jadi negara paling Islami. Harusnya. 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 Betul? Betul. Negara yang paling Islami sekarang nomor 1 itu Denmark. Denmark sekarang. Denmark. Kaget nggak? Kaget. Ya. Baru tahu saya ini info ini. Gitu. Oke. Artinya apa? Islami di sini bukan banyak orang Islamnya, tapi prinsip-prinsip Islam di dalamnya ada kesejahteraan, keadilan, dan seterusnya lah gitu ya. Itu tidak terjadi di negara yang orang Islamnya banyak ternyata. Oke. Satu. Yang kedua, menurut penelitian bahwa Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 2 di dunia. Jadi menganggap Tuhan tuh penting banget. Tapi korupsinya tinggi. Nah itu. Ya, paradoks ya? Iya, paradoks banget. Oke. Orang Islamnya paling banyak, Iya. paling religius. Iya. Tapi dinobatkan Indonesia sebagai negara yang netizennya paling tidak beradab se-Asia. Katanya MBS, negara paling munafik. Munafik. Iya. Siap. Oke, selamat malam Kang Abu Salam Marlo. Ya, ini saya sebenarnya ya ngefans juga sama Kang Abu Marlo. Ya, berapa Keren, iya. apa? Keren banget. Iya, pernah waktu itu ngomong dalam diri sendiri bilang, kapan ya saya bisa ketemu Kang Abu Marlo? Maksudnya saya bisa jadi host gitu untuk nanya-nanya Kang Abu Marlo, dan benar kejadian. Wah, Dan ini memang nggak direncanakan ya? nggak direncanakan. Luar Atau biasa. ketemu di channel Ngaji Roso, Ngaji luar Roso. biasa ya. Ya. Jadi memang channel Ngaji Roso mempertemukan kita seperti Jangan itu. lupa Ngaji Roso sebentar lagi punya spa. Masih lanjut. Aduh. Nanti bikin member per tahun Yearly member. gitu ya. Gimana? Kang Abu, ini anggap aja saya tuh orang awam ya, Kang Ya. Abu ya. Nah, kalau kita bicara tentang religius sama spiritual dulu deh. Ya. Ya, itu bedanya apa sih, Kang Abu? Antara Spiritual religius sama religius. spiritual. Iya. Kan ada orang yang beragama, Ya. tapi ada juga sekarang tuh bahasanya saya tuh berspiritual aja, tapi tidak beragama, macam-macam tuh. Ya, Sekarang tuh dengan di zaman sekarang tuh. Kalau dulu kan kita taunya religius ya, orang beragama aja. Nah, kalau sekarang gimana tuh? Ya, aku mungkin bakal bahasnya layer by layer ya. Ya. Gitu. Kita kan gini, kita belajar dari simplex dulu gitu. Karena satu buku itu terdiri dari beberapa chapter. Satu chapter itu terdiri dari beberapa halaman. Halaman itu terdiri dari beberapa kalimat, tapi semuanya itu hanya 26 huruf. Maksudnya 26 huruf? Oh iya. 26 huruf Iya. yang jadi satu buku kan hurufnya itu Betul, aja. A sampai Z ya. A sampai Z. Iya. Nah, jadi kita belajar simplex dulu, Oke. kita main hurufnya dulu gitu. Hurufnya dulu. Oke. Oke. Nah, mungkin aku akan nyambung dulu ke gini, Koleo, bahwa hidup ini kan keselarasan dengan semesta gitu. Berarti manusia perlu belajar untuk selaras dengan semesta. Iya. Oke? Berarti kita lagi mempelajari hukum semesta, di mana hukum semesta itu pasti ada mempelajari sesuai dengan peradaban dan tingkat bagaimana manusia itu tumbuh. Maka ketika manusia berkumpul, terjadilah budaya. Nah, dari budaya lahirlah agama gitu. Oke. Jadi agama itu produk dari budaya. Oke. Gitu ya, produk dari sebuah peradaban perkumpulan lahirnya yang disebut dengan konteksnya namanya agama. Makanya kalau dalam bahasa agama itu, A itu tidak, gama itu kacau. Berarti tidak kacau. Kalau dalam bahasa kosmos, kosmos itu kan selaras gitu. Artinya beragama supaya kita tidak kacau, supaya kita selaras. Selaras dengan apa? Dengan hidup gitu. Nah, berarti satu hukum, tapi dia punya perspektif yang beda-beda. Satu hukum, dia punya jalannya yang beda-beda gitu. Makanya dalam setiap semua tradisi, namanya bisa beda, perspektifnya bisa beda, tapi tujuannya tetap satu kepada hukum yang satu lah gitu kira-kira. The law, ya kalau kita ngomongin hukum Tuhan lah gitu ya kira-kira. Iya. Nah, berarti ada hukum besar dan ada hukum partikel. Saat orang ikut ke hukum partikel ini, dia akan mengikuti sebuah ajaran. Akhirnya jadi identitas gitu. Maka kalau kita bicara dalam konteks let's say aja, Islam misalnya ya. Islam itu kan sebetulnya bukan agama. Tapi Islam itu adalah the way of life. Karena Islam itu artinya berserah total kepada apa? Katakanlah kepada Allah gitu. Allah itu apa? Allah itu adalah sang realitas. Berarti orang yang Islam adalah orang yang berserah diri kepada kenyataan hidup gitu.
Makanya salah satu arti Islam itu salam. Salam itu sejahtera, selamat, dan seterusnya. Damai, dan seterusnya. Maka kedamaian itu terjadi ketika aku selaras dengan segitiga Tuhan, sesama, sama alam. Nah, cuman karena Islam ini sekarang sudah menjadi identitas, jadilah namanya agama Islam. Jadi bedain dulu antara agama Islam dan Islam, agama Kristen dan Kristen. Karena orang yang agamanya Islam belum tentu Islami. Orang yang agamanya Kristen belum tentu Kristiani. Karena konteksnya adalah di wilayahnya di sifat gitu intinya. Nah, lama-kelamaan si agama ini yang awalnya jembatan antara kita sama hukum yang besar, antara kita dengan Tuhan, si jembatan ini lama-lama derajatnya menjadi institusi. Jadi kelompok. Atau organisasi bisa dibilang ya. Perusahaan besar. Perusahaan besar, oke. Nah, akhirnya member get member gitu. Oke. Ya, akhirnya jadi dia misionaris, ngumpulin massa. Karena mau nggak mau, kalau kita ngomongin dalam konteks sejarah, agama ini pasti ada kaitannya at least nomor 1, ekonomi. Yang kedua, kekuasaan. Makanya kita bisa mengatakan bahwa bisa jadi bahwa konteks yang namanya politik agama, berpolitik melalui agama, karena dia memang menyatukan orang banyak gitu. Tapi nanti kita ngerti bahwa fungsi agama juga adalah perekat sosial sebetulnya. Itu nanti kita akan bicara tentang intersubjektif realitas misalnya, nanti kita bahas itu gitu ya. Nah, berarti ketika sekarang orang beragama, tapi belum tentu dia menyelaraskan dengan hukum semesta gitu. Karena ketika dia agama ini hanyalah dalam wilayah kemasan, identitas, organisasi tadi, institusi tadi, maka dia sibuk melakukan ritualnya, tapi tidak terhubung dengan hidup gitu. Yang awalnya bahwa agama ini adalah jembatan untuk aku bisa selaras dengan hidup. Ya, apapun itu nanti penamaannya gitu. Nah, makanya lama-kelamaan, ya kita tahu ya bahwa esensi kebanyakan dari agama itu kan dogma dan doktrin. Pokoknya katanya gitu. Sehingga kalau kita konteks, saya selalu bagi dua nih kok sekalian ya, supaya kita melihat. Ada tipikal orang yang namanya believer. Believer itu orang tiba-tiba percaya aja. Ada orang yang tipikal, dia nggak mau percaya karena dia mau mencari sesuatu, ngalamin dulu, baru aku percaya. Ini namanya seeker. Jadi ada believer, ada seeker. Iya. Rata-rata orang lahir jadi believer dulu sih. Iya. Tapi ketika critical thinking-nya nyala, akan banyak pertanyaan pasti. Oke. Makanya kalau kita terjebak dalam believer, dalam dogma, dalam doktrin, kita bisa taat beragama, tapi belum tentu selaras dengan semesta. Kita bisa taat berritual, tapi belum tentu kita mengenal Tuhan gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang ada di level seeker ini, dia pengen menemukan jati dirinya sendiri gitu. Makanya seeker itu, ya gini lah, believer itu rata-rata bergerombol. Oke. Dan rata-rata si believer itu, dia pengen mencari orang lebih banyak lagi, karena semakin banyak, semakin dia nyaman, karena itu kepercayaan. Nah, kita tahu bahwa kepercayaan dan kenyataan dua hal yang berbeda gitu. Iya. Makanya sorry ya, Leo ya, kalau ada orang, si believer, maksa orang lain untuk ngikutin kepercayaannya dia, berarti dia juga kurang percaya. Kenapa? Perlu orang lain untuk ngikut gitu. Oh iya, dia nggak pede soalnya. Nggak pede. Iya. Makanya believer itu senangnya berkerumun, kumpul banyak-banyak gitu. Iya. Karena dengan jumlah yang banyak, pede gitu. Nah, seeker nggak peduli. Mau 1, mau 10, karena kenapa? Dia merasakan langsung apa yang dia cari gitu. Karena kalau believer ini meyakini, beda tuh ceritanya. Nah, singkat cerita, apa sih perbedaan antara agama dan religiusitas dan spirituality? Konteksnya adalah religiusitas atau agama adalah jembatan untuk menemukan spiritualitas gitu. Karena pada dasarnya kalau kita mau ngelihat dari perspektif teologis, kita ini kan spirit yang lagi belajar jadi manusia. Berarti kan menemukan jati diri, menemukan kesadaran, menemukan koneksi dengan semesta, salah satu jembatannya namanya adalah agama gitu. Oke, jadi untuk orang beragama itu opsional. Opsional gimana maksudnya? Opsional. Jadi ya kalau dia udah berspiritual berarti nggak harus beragama dong. Atau gimana? Urusan itu kan private ya. Private ya? Private aja sih sebenarnya. Oke. Cuman ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita beragama tuh kan nggak milih. Tapi dipilihin sama orang tua minimal. Iya, betul. Betul nggak? Iya. Saya jadi Islam karena orang tua saya Islam. Iya. Karena saya lahir di Bandung. Kalau saya lahir di Vatikan, mungkin saya jadi Katolik. Oke. Jadi at least begitu lahir, kita dikasih, agama juga sering disebut ageman sih, pegangan. At least kita punya pegangan moral dulu lah gitu. Iya.
Tapi jangan lupa bahwa agama itu jembatan bukan tujuan. Oke, jembatan bukan tujuan ya. Jembatan bukan Nah, tujuan. Kang Abu, saya mau Ya. nanya deh. Tadi kan Kang Abu ada bilang bahwa orang yang beragama Mm-mm. tidak selaras dengan semesta. Ada juga orang yang beragama tidak juga selaras dengan Tuhan kan? Ya. Nah, itu boleh kasih contoh gak? Contoh sehari-hari gitu. Nih, Kayak gimana? kita ngomong fakta ya. Iya. Oke. Kalau Leo tahu ya, orang Islam paling banyak di dunia di Indonesia. Oke. Oke? Iya. Logikanya kalau orang Islam paling banyak di dunia itu adalah Indonesia, Indonesia harusnya jadi negara paling Islami. Harusnya. Harusnya. Betul? Betul? Negara yang paling Islami sekarang nomor 1 itu Denmark. Denmark sekarang. Denmark. Kaget Oke. nggak? Kaget. Ya. Baru tahu saya ini Ah. info ini. Gitu. Oke. Artinya apa? Islami di sini bukan banyak orang Islamnya, tapi prinsip-prinsip Islam di dalamnya ada kesejahteraan, keadilan, dan seterusnya lah gitu ya. Itu tidak terjadi di negara yang orang Islamnya banyak ternyata. Oke. Satu. Yang kedua, menurut penelitian bahwa Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 2 di dunia. Jadi menganggap Tuhan tuh penting banget. Tapi korupsinya tinggi. Nah, itu. Ya, paradoks ya? Iya, paradoks banget Oke. itu. Orang Islamnya paling banyak, Iya. paling religius. Iya. Tapi dinobatkan Indonesia sebagai negara yang netizennya paling tidak beradab se-Asia. Katanya Iya. MBS negara paling munafik. Munafik. Iya. Paling kejam. Paling kejam. Netizen paling kejam. Nah, netizennya paling kejam. Gitu. Iya. Indonesia. Iya. Gitu. Fakta itu. Faktanya begitu. Betul. Judul paling banyak di kita. Iya. Yes. Dan penonton situs porno nomor 2 terbesar Indonesia juga. Iya. Termasuk kita semua, Mas Hendra, semua yang ada di sini lah ya, termasuk. Gitu lah. Mas. Oke. Iya. Nah, berarti intinya adalah ketika kita memiliki satu agama, belum tentu agama itu terimplementasi kepada nilainya. Iya. Makanya ada identitas, ada value. Iya. Ada kemasan, Iya. ada isinya. Iya. Nah, identitas namanya religius, isinya namanya spirituality gitu. Makanya ada ritual, ada spiritual. Ada religion, ada spiritual gitu. Oke, berarti yang harus diberesin agamanya atau spiritnya nih. Maksudnya gini, tadi kan Kang Abu kan bilang agama itu kan dihasilkan dari budaya kan, Ya. budaya setempat atau gimana ya. Nah, dulu mungkin agama masih jalannya itu masih oke ya, Oke. tracknya masih bener ya. Oke. Nah sekarang mungkin karena ada berbagai kepentingan, akhirnya jadi bergeser, apalagi masuk dalam politik segala macam, akhirnya geser, akhirnya makin melenceng nih. Oke. Nah jadi apakah ya agama ini bisa balik? Kalau kita bicara agama atau organisasi, itu apakah bisa balik ke jalan yang benar? Oke. Atau, wah kayaknya udah nggak bisa deh agama balik jalan yang benar. Udahlah, gua lepasin agama, Oke. gua berspiritual aja deh. Oke. Atau gimana, Kang Abu? Kalau tadi pertanyaannya yang harus diberesin siapa? Yang harus diberesin adalah pemikiran orangnya. Nah, oke. Kalau kita bicara pemikiran orang, berarti kan itu pribadi, personal ya. Personal. Nah, sedangkan kita lihat di media sosial, kita lihat orang sekitar segala macam dengan fakta-fakta itu, akhirnya nanti akan banyak menormalisasi segala sesuatu yang memang nggak berjalan dengan normal. Iya. Gitu loh. Menormalisasinya jadinya. Nah, itu gimana? Ibaratnya ini udah berantakan gitu semua. Oke. Nah, sekarang itu gimana, Kang saya Abu? mau pertegas dulu ya. Ya, ibaratnya kayak nyari diamond nih di banyak tumpukan sampah itu kan kita bingung. Gimana gitu kan? Iya, Oke. Gini. Agama itu nggak pernah buruk, Mas. Agama itu selalu suci. Oke. Yang nggak asik tuh pemeluknya. Oke. Ya. Oke. Agama tuh selalu pure loh. Pure, oke. Yang nggak beres itu bukan agamanya, tapi yang memeluknya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, let's say kita ngomong Islam lah ya. Orang tuh tidak memeluk Islam, tapi memeluk tafsir Islam. Karena yang nyampe ke kita sudah berbentuk tafsir gitu, sudah berbentuk sebuah pemikiran, sudah berbentuk sebuah hal yang sudah menjadi padatan gitu kira-kira. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana nih? Ya, kalau kita beneran kembali kepada agama secara substansi, maka agama ini akan menyampaikan kita menuju kepada hal yang lebih baik gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita serius dalam tanda petik memahami, memaknai agama ini sampai ke inti-intinya. Karena kenapa di Indonesia ini paradoks bahwa orang Islamnya banyak, tapi yang Islami justru malah Denmark. Yang saya neliti ini udah hampir 14 tahun kok. Oke. Yang saya teliti adalah banyak orang beragama tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan waktu dia lakukan kegiatan agama. Kebayang nggak? Di orang Islam tuh sholat. Iya.
900 orang saya pernah nanya. Iya. 90%-nya nggak ngerti isi bacaannya. Oke, berarti nggak ngerti isi bacaannya 90% atau mayoritas, Yes. itu memang karena ajaran dari si pemeluknya atau dari si gurunya yang memang kurang bisa punya atau punya skill untuk ngajarin atau gimana? Nah, berarti kan itu diciptakan dari sistem pendidikannya, Oke. dari sistem kebiasaannya. Iya. Kita tidak dibiasakan untuk tahu ke core-nya, yang penting menjalankan ritualnya. Dan itu menjadi mayoritas sekarang. Jadi mayoritas yang penting sholat aman, gitu. Oke. Yang penting haji, umroh aman, gitu. Yang penting kamu habis korupsi, umroh, cuci dosa aman, gitu misalnya. Oke. Sehingga dia tidak masuk kepada substansi dari agamanya. Jadi dia pakai kulitnya aja gitu. Oke, berarti itu yang harus dibenerin si umat-umatnya atau si gurunya nih. Sebenarnya harusnya kan dari gurunya kan? Iya. Kan ilmu itu kan dari atas ke bawah kan? Iya. Nah, berarti yang harus diberesin itu adalah gurunya dong. Kalau dalam Atau perspektif saya, Iya. semua orang yang harus diberesin adalah dirinya sih. Dirinya ya. Iya. Nah, sekarang dengan banyaknya kejadian-kejadian yang nggak baik begini ya. Ya. Bagaimana kita bisa tahu ini ciri-ciri guru atau seseorang yang memang benar sama nggak benar gitu misalnya? Kita dikasih sama semesta alat untuk bisa memfilter. Iya. Itu namanya akal. Oke. Jadi kalau kita melakukan tanpa akal, kita akan ikut-ikutan. Jadi setidaknya kita menggunakan common sense kita, nalar kita, nurani kita. Karena kenapa? Meskipun yang ngomongnya guru, ya, tapi ketika dia mengatakan sesuatu yang quote and quote bukan substansi, ya jangan diikutin dong gitu. Kan poinnya ada di situ. Iya. Saya pinjam dari perspektifnya ada di Islam itu disebutnya Imam Ali. Imam Ali tuh ngomong gini, undur makola wala tandur makola. Kamu jangan ngelihat siapanya, tapi ngelihat apanya. Bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Contoh. Ada orang pakai kopiah, pakai gamis, pakai apa, kelihatan oke nih. Iya. Dari looks-nya, Iya. figur otoritas nih. Iya. Tapi apakah omongannya pasti benar? Belum tentu. Oke. Tapi ada orang pakai baju nggak jelas, pakai ini, sobek-sobek, tapi omongannya tuh berbobot gitu. Berarti kan bukan siapanya, tapi apanya gitu. Oke. Nah jadi saya lebih memilih bahwa gimana memperbaiki ini. Ayo kita cerdas bareng gitu. Oke, berarti bukan luarnya tapi isinya ya, That's dalamnya ya. That's it. Oke. Gitu. Dan untuk menjadi cerdas kan nggak bisa dipaksa gitu kok. Semuanya perlu datang dari dalam gitu. Sehingga kita punya timang-timang kedewasaan pola pikir mau terbuka dan realistis, itu kan semua konteksnya penggunaan akal. Karena orang kalau tidak menggunakan akal, dia pasti ikut-ikutan. Betul nggak? Iya. Orang lain gini ikut. Kenapa gitu? Pokoknya yang lain juga gini. Orang lain gitu ikut. Kenapa? Yang lain juga gitu. Nah, yang menarik, mayoritasnya memang ada di level itu. Itu mayoritasnya gitu. Kang Abu, lanjut ya. Tujuan orang beragama itu kan adalah untuk bisa mengenal dirinya dan mengenal Tuhan ya, benar nggak? Betul. Itu bicaranya kan personal ya. Ya. Nah, sebenarnya orang yang berspiritual, ada nggak orangnya untuk dia meningkatkan spiritualitas, ada jalan yang dia lewat agama dulu, baru dia spiritualnya meningkat. Ada juga dong sebenarnya orang yang tidak beragama, dia langsung ke spiritual, dan spiritualnya juga meningkat, ada dong. Memungkinkan. Karena itu kan personal kan. Personal, betul. Ya, setiap orang kan punya jalan masing-masing. Betul. Makanya saya selalu bilang bahwa urusan agama tuh harusnya jadi urusan privasi sih. Urusan aku sama Tuhan gitu. Iya, mau dia pakai cara apapun. Dia pakai cara apapun. Yang penting dia bisa lebih mengenal dirinya dan dia bisa mengenal Tuhannya ya. Betul. Karena saya selalu analogi gini kok. Ya sekarang kan lagi marak banget ya, gampang banget mengkafirkan orang. Mengkafirkan tuh menerakakan. Pokoknya di luar Islam kafir. Di luar kelompokku bid'ah. Di luar haram gitu ya. Haram. Pokoknya itu kafir aja gitu. Nah saya selalu kasih analogi gini. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita pengen sehat. Olahraga ya? Iya. Apa olahraganya? Berenang sama gym. Berenang ya? Iya. Oke. Kalau Leo berenang karena pengen sehat. Iya. Ya. Saya lari. Iya. Karena pengen sehat. Iya. Berarti saya mau lari, kalau Leo mau berenang, tujuannya sehat. Sehat. Nggak bisa dong pelari mengkafirkan perenang. Oh iya. Kafir loh. Kenapa? Yang bener gua. Saya bilang haram loh. No, haram loh gitu. Yang bener gua. Iya. Nah, kan tujuannya sehat ya. Iya, betul. Maka mau lewat renang, mau lewat basket, mau lewat mana, tujuannya sehat. Oke. Nah, tetapi karena ini dibangun oleh ada ego community, sehingga dengan ego community ini terbangunlah kotak-kotak bahwa ya
namanya mayoritas kan pasti begitu kan. Bahwa ya nggak usah beda agama lah. Kalau seagama, beda mazhab bisa berantem loh. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu kelompok tertentu. Oh, aliran. Aliran. Gitu. Oh, aliran A, aliran. Oh iya. Kasih paham. Ya. Mazhab itu kayak misalnya penganut misalnya. Iya. Di Islam tuh ada gerakan sholat. Oke. Ada yang sholatnya tuh gerakannya begini, ada gini-gini. Oh, maksudnya itu apa? Lagi sholat tuh kan ada nanti kalau jarinya maksudnya apa? Nanti kapan-kapan ikut saya sholat ya, nanti saya ajarin. Jadi ada sholat tuh di gerakan terakhir tuh ada atahiyat tuh gini lah gitu. Iya, oke. Ya kalau di ritual tuh ada gini, ini. Ada satu ritual gitu. Iya. Nah, ada penganut yang gerakannya itu begini. Oke. Ada penganut yang gerakannya tuh bukan hanya gini tapi digerak-gerakin. Apanya yang digerakin, Mas? Jarinya. Badannya? Jari. Jarinya? Jadi ada tahu saya. Baru tahu ya? Iya. Ya. Nanti cari di YouTube tutorial sholat khusyuk. Oh iya, oke. Nah, nanti ada. Iya. Kalau mau diikutin boleh sih sekali-kali ya, biar ngerasain gitu. Nah, itu kan perbedaan ginilah. Iya. Berenang. Iya. Oke. Gaya punggung. Gaya bebas. Iya. Itu kan gaya. Iya. Ada penganut gaya bebas, ada penganut gaya kupu-kupu. Iya. Yang benar yang mana? Ya, dua-duanya benar. Nah, iya, nggak ada yang salah. Bagi penganut mazhab gaya bebas, kupu-kupu salah. Bagi penganut mazhab kupu-kupu, iya. Gaya bebas salah. Oke. Sampai segitunya coba. Iya. Padahal dua-duanya berenang di kolam renang yang sama. Iya. Tujuannya sehat, beda gaya, berantem. Oke. Dahsyat nggak coba? Betapa yang namanya konteks egosentris dalam konteks yang namanya belief system itu bisa menciptakan konflik gitu. Oke. Padahal mau kamu kupu-kupu kek, mau kamu gaya bebas kek, sehat ujungnya. Iya. Betul nggak? Betul. Yang penting berenangmu membuat kamu sehat. Okay. Sama halnya, sholatmu, yang penting utamanya adalah membuat kamu tidak korupsi, nggak julid, nggak ngegosipin orang. Gitu. Nah sekarang orang yang rajin sholat tapi tetap korupsi, berarti dia tidak menjadikan sholat untuk memperbaiki spiritualitasnya gitu. Untuk tidak memperbaiki kualitas kemanusiaannya gitu. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang ya. Oke, sekarang kita bahas yang tentang spiritual nih. Ada orang yang ada gak orang, ya mungkin aja ada ya, ada orang gak, awalnya dia berspiritual dulu, dia tidak beragama nih. Tapi ketika dia berspiritual, ternyata dia memeluk salah satu agama gitu. Yeah. Atau bisa juga, dia semua agama ya dianggap baik segala macam. Bisa dong? Bisa. Karena kalau memeluk suatu agama, misalnya mau kawin. Iya. Nah, kan kalau mau kawin harus agama nih. Iya. Nah, bisa tuh. Bisa, iya. Jadi maksudnya si agama ini adalah sangat gini. Ada orang dengan agama mencapai titik spiritualitas. Ada orang nyampe dulu baru beragama. Ada orang nyampe tanpa agama. Itu kemungkinannya sangat eksponensial banget gitu. Oke. Gitu. Nah, buat saya karena ini urusan privasi, yang saya selalu bilang bahwa setiap orang adalah selalu dengan sesuai kenyamanannya. Kayaknya akan lebih asik deh kalau nyamanmu di mana ya udah, nyamanku di mana ya udah, tapi kita sebagai sesama manusia aja udah gitu. Kita nggak usah ngelihat kamu agamanya apa, aku agamanya apa, kamu nyembah apa, aku nyembah apa, kamu sholat atau enggak, kamu ke gereja atau apa. Yang penting kenyamananmu lakukan dengan nyamanmu, tapi keluar dari ritual atau dari agamamu, kita bisa sama-sama saling kerjasama dalam welas asih gitu misalnya. Oke. Nah, kalau kita bicara agama ya, agama itu kan selalu ngomongin tentang surga neraka, masuk neraka jahanam atau apalah ya. Nah, tapi kalau orang yang berspiritual itu tuh jarang banget ngebahas tentang yang namanya surga neraka sih. Udah ada karena spiritual itu esensinya adalah dia lebih mengenal jati dirinya sama Tuhannya gitu. Jadi ada ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita bicara spiritual kan ada juga masuk yang namanya hukum semesta juga ya. Betul. Kalau Kang Abu tuh masih percaya gak sih dengan sudah di fase ini tuh tentang surga neraka dan segala macam gitu? Oh ya, gini, ini bukan urusan percaya sih sebenarnya. Iya. Gini, kita perlu menyadari bahwa semua yang nyampe ke kita itu narasi. Semua narasi. Narasi. Iya, oke sih. Cerita benar, kan. Benar. Ada orang di atas mimbar nanti masuk surga dijanjiin orangnya, yang ngomongnya belum pernah. Iya. Benar nggak? Iya. Menjanjikan sesuatu yang bukan punya dia lagi. Iya. Ditakut-takutin dan seterusnya gitu. Iya. Nah, tapi kan yang berpikir gini, itu kan nggak banyak kok. Yang berpikir gini tuh? Yang berpikir kritis, yang berpikir mempertanyakan, yang berpikir untuk lebih dalam, itu nggak banyak. Karena kebanyakan ya manut.
Ngikut aja udah. Pokoknya kebanyakan gitu ikut, terkontrol gitu kira-kira. Kalau dalam distribusinya konteks yang namanya kurva manusia, ada kurva X di sini, anggap aja ya, ada wilayah X, ada wilayah Y. Kebanyakan itu yang 80% itu yang manut-manut tuh yang di sini nih. Makanya yang menggunakan akal tuh nggak banyak. Oke. Gitu. Makanya sisanya pasti ikut-ikutan. Iya. Nah, itu terjadi lah secara statistik ya. Nah, sekarang kembali nih. Saya termasuk orang yang tidak nyaman di wilayah tengah. Kenapa? Karena saya pasti banyak nanya. Kalaupun surga, neraka, oke, A, B, C, oke lah. Pertanyaan saya waktu itu, ya ini personal dulu ya. Nenek saya tuh Kristen. Ya. Dan kebetulan ibu saya kawin sama orang Islam, jadi Islam, saya akhirnya jadi lahir Islam. Saya dapat pemahaman bahwa di luar orang Islam pasti masuk neraka. Dogma tuh. Iya. Jadi dari kecil saya udah dapat di luar Islam neraka, di luar Islam neraka, udah. Di dalam hati, nenek gua neraka dong. Ya kan? Oke. Tapi saya ngelihat keseharian nenek saya, baiknya luar biasa. Nolong orang, ngebantu orang. Pokoknya top aja udah. Bertentangan nih sama nurani saya. Masa sih orang sebaik ini, gara-gara agamanya Kristen, masuk neraka gitu? Saya komplain sama guru ngaji saya. Kan nenek saya, ya dia bilang, ya mungkin kebaikannya tapi dia belum dapat hidayah. Lah saya tanya, tahu dari mana dia dapat hidayah atau enggak? Gitu. Iya, oke. Betul nggak? Betul. Berarti kan dia ngejudge. Iya. Berdasarkan apa? Berdasarkan narasi yang dia dapat dari sebelumnya. Iya. Berarti kan korban narasi kita semua. Iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak pernah selesai. Sampai akhirnya sekarang research, karena saya perkuat dengan data, dengan research, saya tuh belajar dari mulai level apa, misalnya, let's say tasawuf saya belajar. Saya pernah ke Vatikan untuk belajar Katolik. Saya belajar Hinduism, saya belajar Vedanta. Semua saya belajar. Oke. Karena saya pengen tahu gitu. Bagaimana orang menjelekkan sesuatu yang dia nggak tahu apa yang dia jelekin. Contoh, kamu jangan baca Injil. Kenapa? Wah, Injil tuh gini-gini ya. Terus saya nanya, pernah baca nggak? Enggak sih, gitu. Gimana? Ngejelekin sesuatu yang kamu bahkan nggak tahu apa yang kamu jelekin gitu. Logikanya, aku bisa membandingkan ketika aku tahu dua-duanya. Makanya saya belajar gitu ceritanya. Nah, singkat, ini kita ngomong surga neraka ya. Iya. Nanti leads ke situ gitu ya. Nah, singkat cerita dengan pertanyaan-pertanyaan kritis saya mempertanyakan surga, neraka, akhirat. Quran ngomong, gunakan akal. Berarti kan harus banyak nanya. Tapi kalau saya nanya sama guru saya, udah kamu nurut aja. Lah gimana sih gitu. Bertentangan nih ceritanya. Nah, sampai ke satu titik makin dewasa, makin belajar, saya mengerti bahwa oh iya ya, level pemikiran orang nggak ada yang sama, kesadaran orang juga nggak ada yang sama. Itulah kenapa perlu ada grade dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Oke? Berarti ini harus mencakup level yang paling rendah nggak? Yes. Di mana level yang paling rendah, paling simpel adalah menggunakan sistem yang namanya punish and reward. Itulah yang disebut dengan surga dan neraka. Buat orang-orang di level bawah, quote and quote ya, ya udah, pokoknya kalau kamu menjalankan ini, kamu dapat pahala. Kalau kamu menjalankan ini, dapat dosa, nanti kamu dapat hadiah. At least ada transaksional dulu. Iya. At least dengan transaksional, dia terbiasa dulu dengan rutinitas agamanya. Which is itu good start lah gitu. Tapi di level tertentu, yang saya sadari bahwa, oh iya ya, ternyata ngomongin surga dan neraka, buat saya sekarang, surga dan neraka itu bukan letak geografis gitu. Tapi letak di mana frekuensi aku ada di mana. Kalau saya ada di frekuensi rendah, stres, depresi, bete, julid, marah, apatis, dan lain, aku lagi di neraka nih. Karena ternyata itu urusan jiwa. Tapi kalau aku lagi happy, lagi nerima, lagi relax, itu aku ada di surga gitu. Oke, berarti surga dan neraka itu bukan lokasi tapi kondisi ya? Kondisi, bukan letak geografis gitu. Oke. Pada pemahaman ini. Oke. Tapi kan pemahaman-pemahaman ini yang tadi saya cerita, yang paham-paham ini mungkin cuma 1-2%. Oke. Yang mayoritasnya ngerti bahwa itu adalah letak geografis gitu. Oke. Nah, dengan di fase sekarang, Kang Abu udah nggak pusing ya? Nanti setelah meninggal tuh mau kemana atau segala macam itu udah nggak pusing atau gimana? Atau memang sudah tahu akan kemana atau jadi apa atau gimana? Ya, buat saya sekarang Mas, Koleo, sorry ya. Iya. Besok tuh nggak ada sih. Besok tuh nggak ada gimana Mas? Future tuh nggak ada gitu. Nanti tuh nggak ada. Oke. Karena yang ada tuh cuma saat ini. Oke. Jadi saat ini lagi ya. Ya.
Kalau Oh iya pernah betul, besok tuh nggak ada memang. ya, Iya. kalau kita belajar dari angkot ya, Iya, hari ini bayar, iya. besok gratis. Oh iya benar. Iya, Hari ini bayar nggak? Heeh. Bayar. iya. Besok? Gratis. Enggak dong, kan besok juga hari ini. Oh iya benar. Benar nggak? Iya. Berarti Heeh. besok ada nggak? Iya, Nggak ada lah. nggak ada. Selalu semuanya hari ini. Berarti pertanyaannya kalau hidup hanya di hari ini, ngapain pusingin nanti gitu. Iya, oke. Makanya guru saya ngomong gini nih. Iya. Ini guru saya ya. Iya. Dia ngomong gini. Salah satu kriminalitas tertinggi itu mengatakan bahwa akan ada tempat yang lebih baik dari saat ini. Maka orang mencari di situ terus. Mm-mm, Tapi dia tidak menghidupi hari ini. mm-mm. Makanya, udah yang penting di dunia ini sekarang kere, yang penting nanti di akhirat akan kaya. Nggak bisa lah. Karena nanti itu adalah hukum tabur tuai apa yang kita lakukan hari ini. Iya. Gitu. Sehingga ketika orang sudah kabur dari saat ini, karena dengan iming-iming nanti, balik lagi kepada keyakinan, terserah ya. Ini Iya. sih saya ngomong bicara dalam konteks semua kembali kepada keyakinan. Tetapi dalam perspektif subjektif saya sekarang, kalau tadi pertanyaannya, pusing nggak nanti gimana? Buat saya, itu hal yang sudah tidak sudah tidak mengganggu dalam tanda petik. Mm-mm. Karena saya menyadari bahwa hidup itu cuma di sini sekarang saat ini. Oke. Gitu. Karena tidak ada kehidupan yang lain kecuali now gitu. Oke, keren.